ya. Ini adalah tampilan Blender yang versi 2.8 ini. Saya lupa versinya. Nah, 283. Oke, sekarang saya mulai aja ya. Nah, tampilannya seperti ini, di mana ini adalah tampilan blendernya, di mana pada bagian atas ini ada objek mode, edit mode. Nah, ini nanti akan saya bahas pas prakteknya. Ini untuk tampilan view, ini untuk tampilan select, untuk memilih-milih select, ini untuk menambah objek. Lalu ini untuk melakukan transformasi. Ya nanti ini akan jalan pelan-pelan ya penggunaan di sini. Parenting dan lain-lain ini karena memang banyak ya. Lalu ini untuk animasi. Hari ini jelas belum bahas animasi. Lalu ini adalah untuk kayak properti ya. Ini gunanya untuk seperti pengaturan render, ini untuk pengaturan vertex dan lain-lain. Ini juga nanti akan berguna ya, cuma nggak saya terangkan dulu, sambil terangnya menerangkannya sambil jalan aja. Ini gunanya buat apa? Gunanya buat apa? Nah, oke. Defaultnya Blender itu Anda akan mendapatkan sebuah kotak ya. Pengen hapus, tekan delete ya, biasa. Nah, lalu jika Anda ingin menambah objek, Anda tekan add ini. Nah, kita masih membahas mesh ya. Jadi Anda bisa membuat plane. Nah, plane. Nah, plane ini adalah bentuk 3 dimensi yang flat ya, yang datar. Biasanya digunakan untuk dasaran, untuk lantai, untuk apa. Nah, lalu ini gunanya untuk menggeser, ini gunanya untuk menskalakan ya. Ini gunanya untuk merotasi. Nah, ini gunanya untuk menskalakan, di mana Anda bisa menskalakan X, Y, dan Z ya. Nah, ini karena ini tipis ya nggak bisa. Nah, ini gunanya untuk menggeser ya. Nah, ini ya karena ini kita menggunakan 2.8, maka ya biasa-biasa aja ya, maksudnya program desain itu seperti ini. Cuma kalau 2.7 agak beda ya. Nah, di sini Anda bisa klik kanan. Nah, ini membahas ke objek ini ya. Nah, kalau 2.7 itu kita klik kiri. Ini kan klik kiri, klik normal, ini berarti select objek ya. Kalau di titik 2.7 klik kanan itu baru nyelek objek. Nah, ini nggak ada kayak gini. Nah, jadi penyesuaiannya banyak kalau Anda pakai 2.7, atau jika Anda sudah bisa 2.7, maka pakai 2.8 juga harus penyesuaian lagi. Nah, cuma yang jelas 2.8 jauh lebih enak ya. Nah, ini plane. Lalu kita bisa nambahkan kotak cube. Lalu di sini kita bisa menambahkan circle, lingkaran ya. Lihat. Nah, oke, ini circle. Lalu add. Nah, silinder. Dari sini bisa Anda baca aja. Bisa nambahkan apa. Nah, mungkin yang basic
kalau Anda pakai 3D Max itu ada tipot ya. Nah, kalau Blender terkenalnya 3D Max itu terkenalnya adalah tipotnya. Nah, kalau Blender terkenalnya adalah ini, kera ini ya. Ya ini jadi semacam bentuk dasar ya untuk buat kita. Nah, oke. Lalu untuk tampilan Anda bisa lihat di sini. Ini gunanya untuk menampilkan. Nah, gunanya untuk mengatur tampilan di sini ya, ini ya. Nah, ini. Atau Anda bisa tekan langsung di lingkaran-lingkaran ini. Nah, ini untuk zoom. Ini untuk tekan mouse di dalam gambar ini untuk pan. Nah, ini untuk tampilan kamera. Nah, ini adalah tampilan render apa yang dilihat oleh kamera ini. Nah, lalu ini adalah ortografik dan perspektif. Nah, kalau perspektif otomatis gambarnya kan ke arah sana ya. Nah, kalau ortografik itu dilihat dari depan saja. Nah, oke, sekarang saya akan membuat objek ya. Oke, tak reset dulu aja, terlalu muter-muter ya ini. Oke, saya akan membuat objek enaknya ya udah membuat objek pesawat aja ya. Saya akan menggunakan silinder. Di sini saya akan menggunakan teknik low polygon modeling. Nah, low polygon modeling Anda sudah kenal, yaitu sebuah objek sederhana yang dipotong-potong ya. Nah, di sini saya menggunakan silinder. Nah, oke, silinder ini saya rotasi. Nah, ini ada rotasi ya. Saya rotasi dengan sumbu ini ya. Nah, kalau kita ingin pas, sini ada ya tulisan ini, rotate angle X. Di sini saya tuliskan aja biar tepat 90. Nah, sekarang kita lihat pada tampilan depan. Nah, ini. Nah, sekarang ini saya pilih ke edit mode ya. Nah, sekarang kalau Anda sudah pernah pakai 3D Max ya. Nah, kalau 3D Max itu kita membuat objek sederhana itu belum poligon ya, kita harus convert to polygon. Kalau ini enggak, ini sudah pasti poligon kalau kita membuat, jadi sudah pasti ada vertexnya. Nah di sini saat Anda pindah ke edit mode, nah ini pasti sudah berupa vertex, ada face, ada edge. Nah, lalu ada vertex. Jadi nggak perlu kayak di 3D Max itu kita convert to editable poly gitu, nggak perlu ya.
Nah, oke, sekarang saya akan membuat pesawat pesawatan sederhana aja dari silinder ini. Nah, oke, maka saya pindah ke edit mode dulu. Nah, sekarang di sini saya lihat ketampilan 1. Lalu di sini ini adalah tampilan edit, dimana kita bisa melakukan seperti extrude, inset itu bevel ya, kayak bevel, ini juga hampir sama. Lalu ada loop cut, lalu ada knife. Oke, bagian ini dulu hari ini. Saya pilih loop cut dulu. Nah, di sini kita bisa memotong-motong seperti ini. Nah, lalu kalau knife, ini berarti kita memotong kayak pisau ya. Nah, saya sorry. Nah, kalau loop cut and slide itu membagi ya. Nah, oke, sekarang pada bagian ini juga sama. Ini saya potong. Nah, oke, sudah saya belah ya, jadi 2 seperti ini. Oke, saya kembalikan ke tampilan awal. Nah, sekarang saya seleksi dengan menggunakan ini ya. Ini gunanya untuk select ya. Saya seleksi. Nah, ini lalu saya tekan del, pilih delete vertical. Nah, Anda lihat saya sudah memotong seperti ini. Nah, oke, tapi sebelumnya tampilan ini ya, ini apa tadi yang saya klik tadi. Nah, ini sekarang saya undo ya. Nah, ini adalah tampilan toggle X-ray ya. Kalau X-ray, maka Anda akan melihat bagian belakangnya. Kalau tidak X-ray, maka Anda melihatnya itu hanya bagian luarnya saja. Nah, jadi kalau umpamanya ini ya, langkahnya, ini saya pindah ke tampilan 1 atau front. Lalu ini saya hapus. Nah, saya seleksi, saya tekan delete vertical. Nah, jadinya seperti ini, karena yang kena hanya bagian depan saja. Nah, beda dengan ini. Lalu saya pilih ke X-ray. Nah, ini kalau saya seleksi semua, nah, maka saya delete, maka kena semua. Nah, jadi kalau Anda lihat tahu-tahu berubah itu saya menggunakan shortcut 1 2 3 4 5 6 7 8 ya untuk pengaturannya. Ini kebiasaan kalau orang yang belajar Blender dari versi lama itu pasti akan menghafalkan minimal shortcut angka ini ya. 1 itu untuk depan. Nah, 3 itu untuk kanan.
7 itu untuk atas ya. 9 itu bawah. Nah ini yang lain ya, posisi-posisi lain. Jadi 1 3 1 3 1 3 ini ya. 1 3 7 8. Nah oke. Lalu kalau perspektif ya saya pakai mouse, klik drag pakai mouse. Nah oke, tujuannya kenapa saya belah seperti ini. Nah saya belah seperti ini ya, ini tujuannya adalah untuk akan saya buat dua sisi, akan saya mirrorkan, karena pesawat itu kan kiri kanan sama ya bentuknya. Nah sekarang ini sudah saya pindah ke objek mode. Nah saya pindah ke objek mode, lalu di sini ada modifier ya. Di 3D Max juga kenal yang namanya modifier. Nah modifier kita pilih mirror. Nah jadinya saya cukup mengerjakan satu sisi di sini, sisi ini akan sama. Nah mirror ini ada X ya, ini kita lihat kalau X itu seperti apa. Nah X ini seperti apa ya, Z itu seperti apa ya. Ini oh ya, ini nggak kelihatan karena masih masuk di sini ya. Kalau ini kan, jadi kalau yang Y ini ke sana sesuai dengan sumbu ini berarti kan masih masuk di dalamnya ya. Nah kalau flip, oke. Nah sekarang saya sudah melakukan seperti ini ya. Nah nanti kalau memangnya Anda itu saat melakukan modifier mirror itu ada yang kacaunya, Anda bisa pilih salah satu dari ini, lalu pengaturan ininya tinggal Anda coba-coba aja, centang-centang aja ininya. Bisa jadi Anda objeknya berdiri lalu Anda potong, berarti Anda mungkin butuh posisi bukan X tapi Y gitu ya. Nah di sini saya menggunakan X. Nah lalu edit mode ya. Nah sekarang ya ini sama seperti di 3D Max. Jadi Anda tinggal mengatur objek dengan menggunakan pengeditan vertex ya. Nah sekarang di sini saya berikan contoh. Ini adalah perspektif ya. Lalu kalau kita pindah ke ortografik jadinya seperti ini. Nah kalau perspektif itu seperti ini, kalau ortografik seperti ini. Nah, oke. Nah ini saya kecilkan. Biar agak ramping pesawatnya. Oke, ya ini sekarang kita tinggal main vertex ya. Nah, ini saya kecilkan.
tapi X ya. Oke, pastikan agar ini masih bentuknya masih sama ya, maksudnya jangan sampai ini tuh ketarik ke sana. Jadi sisi samping ini, sisi vertex ini harus kiri kanan harus sama ya. Oke, saya klik sini, ini saya seleksi. Saya butuh mengambil area ini. Berarti ini kalau saya perlu menambahkan, saya tekan shift ya. Nah, oke. Sekarang ini saya skalakan. Ini harus saya dorong. Udah gini dulu aja. Oke, ini adalah badan. Ini adalah untuk ekor. Nah, saya skalakan. Nah, ini ya. Kalau kita menskalakan semua, nanti ini sampai putus gini jangan sampai ya. Jadi nggak boleh seperti ini. Jadi ini saya tadi kita perlu menskalakan area sini ya. Ini saya skalakan. Nah, oke, nggak apa, bentuknya kayak gini. Yang penting jangan sampai ya jangan sampai putus ya. Bininya jangan sampai terbuka. Oke, ya sudah, saya rasa sudah cukup ya. Nah, lalu yang ininya saya naikkan aja. Ya, sama juga dengan area sini yang agak cembung ini. Ini saya skalakan. Nah, lalu saya dorong. Oke, seperti ini aja. Nah, sekarang saya akan ini ya, bagian ini akan saya berikan tambahan. Nah, kalau kita membutuhkan penambahan, Anda enak dengan menggunakan loop cut and slide ini. Nah, loop cut and slide ini kita loop ya, geser di sini,
jangan langsung diklik, tapi Anda masih bisa menggeser-geser seperti ini. Nah, lalu di sini ya, saya geser ke sana. Nah, oke, sudah. Nah, sekarang saya akan membuat sayapnya ya. Ini kelihatannya kurang panjang. Oke, saya akan membuat sayap. Nah, di sini saya akan melakukan slice ya. Menggunakan knife ini, slicing. Nah, ini saya ingin membuat sayap yang memang kalau sayap itu kan enggak anu ya. Sayap itu kan tidak kotak ya, sayap itu kan agak melengkung gitu. Nah, sekarang saya sudah melakukan slicing seperti ini ya. Saya buat bentuk seperti ini. Nah, sekarang saya pindah ke face. Tampilan ini kan tampilan vertex ya. Kalau ini adalah tampilan untuk menseleksi line apa edge, kalau ini adalah face. Face ini berarti mengambil area face, area satu bagian ya antara vertex. Jadi vertex dengan ketemu vertex itu adalah edge ya. Tapi kalau vertex akhirnya membentuk sebuah area, nah itu adalah face ya. Nah, ini saya seleksi. Nah, lalu di sini ada extrude. Extrude ini untuk membuat extrude ya, memanjangkan extrude ya. Nah, Anda mungkin sudah kenal extrude ini di Blend di 3D Max ya. Oke. Oke, sekarang area ini ya sama, saya akan membuatnya di bagian ekor. Menggunakan knife. Sini saya potong aja. Enter. Nah, sekarang saya pilih face, select, saya pilih face, saya select, saya ambil yang saya butuhkan. Nah, udah extrude. Oke, nah sekarang sama juga dengan ekornya ini juga sama, saya gunakan knife.
lalu saya select, saya extrude to E ya. Oke. Sekarang kita masuk ke sini. Nah, ini sekarang kita tinggal menghiasnya. Ya, enaknya dengan menggunakan mirror ini, dengan menggunakan modifier mirror ini, maka kita cukup bekerja pada satu sisi, satu area sini aja. Nah, nanti kalau bagian ini adalah bentuk basic ya, jadi nanti di sini otomatis kita perlu membuat area kaca ya, mamanya ya. Kita potong. Nah, saya potong dengan seperti ini. Ini ya bisa langsung kepotong seperti ini dengan knife ya. Nah, jadi saya potong pakai knife gini ya. Kelihatannya nggak manis ya. Oke, ya potong seperti ini. Nah, sekarang kita mainkan vertex. Nah, ini tinggal kita atur-atur aja. Kalau ini kok gini ya, ini tinggal Anda mainkan semua ya. Intinya ini adalah sudah ke modeling ke vertexnya ya. Salah nih. Yang ini berarti belum kupotong. Oh iya.
Jadi ada bagian kecil yang belum berseleksi tadi. Dan sudah terlanjur ya. Nanti saya kurang perhatikan sayapnya ini. Nggak usah aja. Cari vertex-nya aja. Ya, oke, udah ketemu lubangnya. Ya, oke, sudah terisi ya. Oke, ini adalah bentuk basic ya. Kalau ini ya perlu Anda dorong-dorong terus agar hasilnya bisa lebih bagus ya. Ini harusnya dipotong lagi, lalu didorong ke sana lagi, potong lagi, dorong sana lagi ya. Cuma ya nanti kalau saya pengen beres ini semua ya agak lama ya. Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya.